Halo kalian semua para investor dan holders kripto dimanapun kalian berada. Balik lagi di sini ya dengan saya tentunya. Apa kabar kalian semua hari ini teman-teman? Mudah-mudahan sehat terus ya. Oke, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih buat kalian semua yang sudah subscribe channel ini dan like video ini. Oke teman-teman, di video kali ini ya saya pengen ngebahas salah satu meme coin yang kayaknya euforianya masih tinggi-tinggi aja ya. Walaupun ada beberapa momen yang mungkin mengecewakan dari meme coin ini ya teman-teman. Tapi kalau kita ngelihat secara potensial apakah meme coin ini bagus untuk di masa depan atau tidak, mungkin kita akan bahas lebih lanjut ya. Saya pengen ngebahas tentang Dogecoin teman-teman. Tapi sebelum saya mulai masuk ke bahasanya teman-teman, sekali lagi saya mau disclaimer dulu untuk kalian. Channel ini bukan merupakan channel financial advisor teman-teman. Buat kalian semua tetap lakukan riset mandiri, tetap dior, tetap juga mencari informasi-informasi yang valid dan berita pembanding agar keputusan kalian untuk investasi nanti tidak berujung di penyesalan. Oke teman-teman, kita update dulu market hari ini ya. Hari ini kalau kita ngeliat kapitalisasi pasar kripto global saat ini sudah mencapai 2 triliun ya, meningkat sebesar 0,67% selama sehari terakhir. Dan kemudian volume pasar kripto total selama 24 jam yaitu 51,13 miliar dolar. Dan untuk volume pasar kripto total ya selama 24 jam terakhir adalah 51,13 miliar dolar. Masih sama dengan hari kemarin teman-teman. Dan untuk volume total di DeFi saat ini jumlahnya 5,38 miliar dolar. Persentasenya adalah 10,51% dari total volume pasar kripto 24 jam. Dan untuk volume stablecoin yaitu 43,87 miliar dolar yang merupakan 85,8% dari total volume kripto 24 jam terakhir. Dan untuk dominasi Bitcoin mengalami penurunan ya di 0,38%, sekarang dominasinya adalah 50,74%. Dan untuk Bitcoin di sini Bitcoin mengalami penurunan hampir 1% di 1 minggu terakhir, dan kemudian di 24 jam terakhir ada penurunan 0,13%. Harganya masih dijual di 51.500-an dolar teman-teman. Ini harga yang masih cukup stabil dari hari kemarin. Walaupun turunnya lumayan ya, dari 52 ribuan sekarang turun ke 51.500 teman-teman. Dan di sini kalau kita ngelihat Ethereum di sini bagus banget kinerjanya teman-teman. Kita ngelihat harga jualnya sudah 3.100 dolar teman-teman. Dan di sini kenaikannya selama 1 minggu terakhir 7,56%, dan 1 hari terakhir aja ini sudah naik 2,6%, lebih dari 2,5% teman-teman di 1 hari terakhir ini. Dan ini sedikit lagi bakal menembus titik resistance-nya ya teman-teman di 3150-an, mungkin sekitar segitu. Dan mudah-mudahan dia bisa kuat di situ dan bisa menembus sehingga bisa menjadi titik support yang baru teman-teman. Ya mudah-mudahan di akhir bulan ini ya, tinggal 2 hari lagi Ethereum sudah bisa closing dengan titik support yang baru teman-teman. Dan juga untuk Solana di sini, Solana tetap masih sama seperti kemarin ya teman-teman, tidak terlalu banyak perubahan. Walaupun di 1 minggu terakhir ini turunnya cukup dalam di 7,38%, tapi harganya masih dijual 103 dolaran teman-teman. Dan untuk XRP ya teman-teman, tidak terlalu banyak perubahan juga, hampir 1% turunnya di 1 hari terakhir, tapi masih cenderung sideways. Dan kalau kita ngelihat Dogecoin di sini teman-teman, tidak terlalu banyak pergerakannya ya teman-teman, fluktuasinya lumayan normal. Walaupun di 1 minggu terakhir kemarin, di tanggal 20 kemarin tuh pumpnya sempat tinggi teman-teman di 0,09 dolar, tapi sekarang sudah koreksi lagi di 0,085557. Kalau di sini kita ngeliat Dogecoin ya teman-teman, ini cukup menarik perhatian. Karena apa? Karena Dogecoin ini salah satu meme coin yang komunitasnya terbangun dari banyaknya narasi dan jual beli berita teman-teman. Di sini kalau kita ngeliat Dogecoin ada berita bagus banget ya teman-teman dari Dogecoin, tapi apakah ini cuma sekedar narasi ataukah ini memang ada peluang atau chance untuk bertumbuh atau growth lebih bagus di tahun 2024 ini? Di sini beritanya dari Dogecoin ya teman-teman. Di sini Dogecoin disiapkan untuk kenaikan besar menjadi setengah dolar jika ini terjadi. Jadi di beritanya ini Dogecoin bisa naik setengah dolar, tapi ada syaratnya. Apa tuh syaratnya? Coba kita lihat ya teman-teman. Di dunia kripto yang terus berkembang, Dogecoin terus menarik perhatian para pelaku pasar terlepas dari perkembangan terkini termasuk transfer 400 juta Doge yang signifikan ke Robinhood. Koin meme tersebut menunjukkan kekuatan dengan lonjakan harga sebesar 3,5% dalam 48 jam terakhir. Mungkinkah ini menjadi pemicu kenaikan Doge ke setengah dolar? Mari kita selidiki faktor-faktor dan indikator utama yang membentuk masa depan Dogecoin. Oke, mari kita masuk ya teman-teman. Transaksi seukuran whale atau ikan paus baru-baru ini melibatkan 400 juta Doge senilai 34,37 juta dolar teman-teman. Dan transaksi ini flow-nya masuk ke Robinhood.
Transfer sebesar itu mungkin akan memicu tekanan jual dan menurunkan harga Doge. Namun kondisi besar bullish pada saat ini telah melampaui ekspektasi sehingga memungkinkan koin untuk mempertahankan momentum bullishnya. Ya di sini ya ada aksi paus lagi yang melibatkan 400 juta Doge ya teman-teman, atau nilainya sekitar 34 jutaan dolar, dan ini flow-nya masuknya ke Robinhood ya teman-teman. Dengan flow sebesar ini bisa memungkinkan terjadinya tekanan jual ya teman-teman. Tapi kalau kita lihat ke depan, apakah rally-nya masih bisa bagus ya untuk Doge ini? Coba kita lihat ke poin selanjutnya ya teman-teman, untuk volatilitas dan momentum. Saat Doge berada di 0,085, indikator teknis memberikan insight tentang potensi pergerakan harga. Ada upaya penting untuk menembus level resistance 0,09 dengan penolakan terjadi di 0,087 dolar. Titik kritisnya terletak pada kemampuan Doge untuk menembus di atas 0,087 yang berpotensi menyiapkan panggung untuk rally menuju setengah dolar. Di sisi lain, penutupan di bawah 0,085 dolar dapat menandakan pembalikan keberuntungan koin meme tersebut. Oke, jadi di sini untuk menembus sampai setengah dolar ya teman-teman, titik resistance yang paling kritis itu di 0,087 dolar. Kalau bisa menembus itu ya teman-teman, artinya aksi beli cukup tinggi teman-teman, demandnya cukup tinggi. Jadi titik resistance ini yang bisa memicu untuk naik ke setengah dolar. Dengan fluktuasi harga yang signifikan dikombinasikan dengan tekanan beli yang berkelanjutan, volatilitas ini dapat mendorong Doge menuju pencapaian 0,1 dolar yang didambakan dalam jangka menengah. Osam osilator menguatkan momentum kenaikan ini, menunjukkan berlanjutnya tren bullish, terutama jika momentum menguat. Titik resistance paling kritisnya yaitu di 0,87 dolaran teman-teman, itu bisa menjadi katalis ya untuk trigger naik ke 0,1 dolar dalam jangka waktu menengah teman-teman. Dan kemudian di 0,1 dolar itu bisa menjadi rally untuk ke setengah dolar ya teman-teman. Dan untuk sentimen pasar ya teman-teman, meskipun indikator teknis memberikan gambaran positif, sentimen pasar yang diukur dengan sentimen tertimbang saat ini berada di wilayah negatif minus 0,191. Hal ini menunjukkan skeptisisme yang ada di pasar yang lebih luas mengenai peningkatan kerja Doge. Dogecoin saat ini berada di titik yang krusial dengan potensi pergerakan harga yang signifikan. Trader dan investor terus memantau level-level utama, indikator teknis, dan sentimen pasar untuk mengukur lintasan Doge. Kemungkinan mencapai setengah dolar bergantung pada momentum bullish yang berkelanjutan, mengatasi level resistance utama dan perubahan sentimen pasar yang menguntungkan. Oke, kalau kita ngeliat di sini ya teman-teman, sentimen pasar kurang cukup baik ya untuk Dogecoin ini. Tapi di sini teman-teman ya ada satu indikasi yang saya lihat untuk Dogecoin sendiri. Ini dalam beberapa bulan terakhir sepertinya Dogecoin ini adem ayem banget, tidak ada pergerakan yang cukup signifikan. Tapi menurut saya teman-teman, di sini ada indikasi untuk Dogecoin punya momentum bullish di depan. Kalau kalian semua coba cari ya, coba googling sendiri, coba cari di DEX ya teman-teman. Ini inflow-nya ya untuk meme coin di DEX ini lumayan bagus teman-teman, lumayan tinggi juga untuk di bulan Februari ini teman-teman. Jadi saya rasa ini ada momen akumulasi ya teman-teman. Di sini di momen akumulasi ini memang semuanya lagi pada menunggu, semuanya lagi pada menantikan saat yang tepat, atau mereka sedang menunggu katalis-katalis positif yang nanti bakalan memicu kenaikan harga teman-teman. Dan kalau kalian ngecek di DEX ya teman-teman, di situ kelihatan banget kok inflow yang masuk untuk meme coin ini cukup signifikan teman-teman. Jadi misalnya seperti di Uniswap, terus di PancakeSwap, terus atau enggak di SushiSwap teman-teman, inflow-nya ya untuk meme coin, terutama untuk Dogecoin di sini sesuai bahasan kita itu meningkat teman-teman. Jadi saya rasa ini akumulasi, tinggal menunggu momen yang pas, dan saya rasa Dogecoin ini bakalan rally juga karena kita balik lagi ya teman-teman, untuk komunitas Dogecoin sendiri kan ini terbentuknya atas dasar euforia dan FOMO-nya teman-teman. Jadi di sini kemungkinan ini akumulasi dan menunggu narasi-narasi bagus dari Dogecoin, entah mungkin dari Elon Musk, kita nggak tahu ya. Bisa jadi ini menjadi katalis positif untuk Dogecoin bisa pumping ya teman-teman di tahun 2024 ini. Tapi maaf ya buat kalian semua para Dogecoin lover, saya tidak bermaksud mendiskreditkan kalian semua. Di sini kenapa saya bilang terbentuknya komunitas Dogecoin ini dari euforia dan FOMO teman-teman, karena kita ngelihat ya beberapa waktu lalu pecinta Dogecoin atau para holdersnya sempat dikecewakan ya dengan sebelum Twitter dibeli sama Elon Musk, sudah ada narasi yang muncul kalau Dogecoin bakalan menjadi alat pembayaran di Twitter. Sampai kemudian Twitter dibeli Elon Musk dan berpindah menjadi X, itu tidak terjadi teman-teman. Tapi momen itu sempat menjadi momen yang mengecewakan para holders Dogecoin teman-teman. Mungkin kira-kira seperti itu ya. Jadi mohon maaf banget buat kalian para Dogecoin lover, saya tidak bermaksud untuk memberikan narasi negatif kepada Dogecoin, tapi itulah yang terjadi.
Dan korelasinya untuk sekarang adalah sekarang lagi momen tenangnya Dogecoin teman-teman. Maksudnya momen tenang itu dimana para holder ini lagi menekan aksi jualnya teman-teman. Dan kemudian kenaikan inflow yang ada di DEX ya teman-teman untuk terkait meme coin ini juga lagi bagus. Jadi saya ngerasa ini lagi nunggu momentum aja sebenarnya. Ketika nanti ada narasi bagus ataupun berita bagus yang keluar tentang Dogecoin, saya yakin sentimen pasar akan positif di situ. Dan di situ bakalan menjadi momen yang bagus untuk rally Dogecoin sampai ke $0,5 teman-teman. Oke teman-teman, mungkin kira-kira kayak begitu, segitu saja yang bisa saya sampaikan kali ini di video ini. Mudah-mudahan ini bisa menjadi insight buat teman-teman semua ataupun bisa menjadi manfaat buat kalian semua. Dan terima kasih banyak buat kalian yang sudah nyimak dari awal sampai akhir. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah subscribe channel ini dan like video ini. Sekali lagi teman-teman, kalian harus tetap melakukan riset mandiri, tetap dior, gunakanlah uang kalian dengan bijak. Jangan sampai nanti keputusan kalian untuk berinvestasi berujung di penyesalan. Oke teman-teman, sampai ketemu lagi di video-video yang selanjutnya. Bye.